Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Faisal Arif Zaki, Saya itu saya Andi Burjoyo. Saya Bimongan Yusuf Jansa. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan kembali atau storytelling tentang sejarah kedatangan Belanda masuk ke Indonesia beserta latar belakangnya. Ekspedisi Belanda ke Indonesia bermula saat Cornelis de Houtman bersama Peter Keizer pada tahun 1596 dikirim oleh para saudagar Belanda ke Lisbon, Portugal. Tujuannya untuk mencari informasi keberadaan kepulauan rempah-rempah. Setelah mendapatkan informasi, mereka kembali ke Belanda dan menyimpulkan Banten adalah tempat yang cocok untuk membeli rempah-rempah. Pada tanggal 2 April 1595, mereka berangkat menuju Banten untuk mencari rempah-rempah dengan 4 kapal bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duiven. Tujuan awal Belanda datang ke Indonesia semula murni untuk berdagang rempah-rempah, mengambil keuntungan besar dari penjualan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun pada saat perkembangannya tujuan tersebut berubah menjadi monopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia. Selain itu, latar belakang yang menjadi kedatangan ke Indonesia dipengaruhi satu, rempah-rempah. Belanda datang ke Nusantara untuk monopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala. 2. Imperialisme. Kedatangan Belanda merupakan bagian dari kebijakan imperialisme Eropa untuk menjajah wilayah di luar Eropa. 3. Ekonomi. Belanda ingin memperluas perdagangannya, mengamankan sumber daya alam di wilayah jajahannya. Kedatangan kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan awak kapal yang semula disambut baik oleh rakyat Banten. Banyak rakyat Banten yang naik ke kapal untuk menawarkan makanan dan dagangan mereka. Namun sambutan baik ini disalahartikan Cornelis yang justru bertindak kasar kepada mereka. Misi Belanda: 1. Eksploitasi. Belanda menguasai sektor ekonomi dan mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam Indonesia. 2. Pencitraan. Belanda mencoba menciptakan citra positif di kalangan masyarakat Indonesia melalui pendidikan dan bantuan sosial. 3. Penjajahan. Belanda ingin mengontrol kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 2 tahun setelah peristiwa pengusiran Cornelis, Belanda datang kembali pimpinannya Jacob Van. Tempatan dengan pimpinannya Jacob Van, pedagang Belanda disambut baik oleh penguasa Banten, Sultan Abdul Mufakir. Belanda datang dengan tujuan berdagang, namun setelah mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda mulai bersikap arogan dan memonopoli perdagangan. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Veldrechtse Company atau VOC atau Perusahaan Hindia Timur Bersatu, sebuah perusahaan dagang yang memiliki monopoli atas perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC menjadi salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia. Pada awal abad ke-17, untuk memasuki perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, mereka bersaing dengan Portugis yang telah ada di daerah ini. Pada abad ke-18, Belanda tersebut mengkondisikan dan memperluas kekuasaannya di Indonesia, seperti melakukan ekspansi wilayah, memonopoli perdagangan, budak dan tenaga kerja, pemberontakan, bahkan membentuk sebuah struktur atau sistem pemerintahan. Pada abad ke-19, Belanda secara bertahap mengambil kendali atas hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Mereka mengumpulkan sumber daya alam seperti karet, minyak, dan kopi untuk kepentingan ekonomi mereka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda. Namun, Belanda tidak segera mengakui kemerdekaan tersebut yang memicu perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia setelah tatakan internasional dan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Rom-Royal. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis Indonesia mulai tumbuh dan perjuangannya untuk kemerdekaan semakin gentar. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Indonesia menggantikan Belanda.
Mungkin hanya itu storytelling yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.